Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Yariskuloh. Saya dari kelas S1 Teknik Sipil 2023B dengan NIM 23050724074. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal analisis pengaruh kontrak change order terhadap waktu pelaksanaan konstruksi di SDN 2 Panjer. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan, pada poin pertama ada rumusan masalah. Peneliti mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama kegiatan-kegiatan apa saja yang mengalami contract change order pada proyek pembangunan gedung lantai 3 6 RKB tangga SDN 2 Panjer. Yang kedua, berapa waktu penyelesaian pada proyek pembangunan gedung lantai 3 6 RKB tangga SDN 2 Panjer setelah adanya contract change order. Untuk poin yang kedua, yaitu tujuan penelitian, peneliti mengambil dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang mengalami contract change order pada proyek pembangunan gedung lantai 3 6 RKB tangga SDN 2 Panjer. Yang kedua untuk mengetahui berapa waktu penyelesaian pada proyek pembangunan gedung lantai 3 6 RKB tangga SDN 2 Panjer setelah adanya contract change order. Untuk poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama adalah untuk peneliti, secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara mengatasi dampak yang terjadi akibat contract change order, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang contract change order. Untuk yang kedua yaitu untuk masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi pada khalayak umum mengenai dampak pengaruh adanya contract change order atau CCO dalam pekerjaan konstruksi terhadap waktu yang sedang dikerjakan serta cara mengatasi dampak yang terjadi akibat CCO. Untuk poin yang selanjutnya yaitu batasan istilah, peneliti mengambil 4 batasan istilah. Yang pertama yaitu ada contract change order, yang kedua ada proyek, yang ketiga ada konstruksi, yang keempat ada waktu. Untuk bab kedua yaitu kajian pustaka, poin pertama yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Raihan Aslah, Gracie Malingkas, Pinkan A.K. Pratasis tahun 2022 dengan judul Dampak Kontrak Change Order terhadap Jadwal Pekerjaan pada Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan studi kasus pada pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan studi kasus pada SDN 2 Panjer. Adapun kesamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti dampak kontrak change order terhadap waktu pada sebuah konstruksi. Poin selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, contract change order. Contract change order adalah surat kesepakatan berupa perjanjian tertulis yang dimana ditandatangani oleh pemilik atau owner, wakil owner, dan kontraktor dikarenakan adanya perubahan perencanaan awal pada proyek konstruksi yang dikondisikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Yang kedua yaitu jenis contract change order. Menurut Sapuleit tahun 2009, pada umumnya terdapat dua jenis CCO, yaitu perubahan informasi dan perubahan formal. Yang ketiga, proses contract change order. Dalam menghadapi masalah perubahan lingkup kerja, pemilik hendaknya memiliki persiapan yang matang, mulai dari mengkaji perlu atau tidaknya perubahan dan bila memang menjadi suatu keharusan, diusahakan agar lingkup perubahan berdampak sekecil mungkin terhadap biaya dan jadwal. Selanjutnya yang keempat, tujuan kontrak change order. Menurut Fix tahun 2006, tujuan kontrak change order adalah untuk mengubah rencana kontrak dengan adanya metode khusus dalam pembayaran
Yang kedua, untuk mengubah spesifikasi pekerjaan termasuk perubahan pembayaran dan waktu kontrak dari sebelumnya. Yang ketiga, untuk persetujuan penambahan pekerjaan yang baru, dalam hal ini termasuk pembayaran dan perubahannya dalam kontrak. Yang keempat, untuk tujuan administrasi dalam menetapkan metode pembayaran kerja ekstra maupun penambahannya. Yang kelima, untuk mengikuti penyesuaian terhadap harga satuan kontrak bila ada perubahan spesifikasi. Yang keenam, untuk pengajuan peng- pengurangan biaya intensif, ada perubahan rekayasa nilai satuan atau proposal value engineering. Yang ketujuh, untuk menyesuaikan jadwal atau schedule proyek akibat perubahan. Yang kedelapan, untuk menghindari perselisihan antar pihak kontraktor dan pihak pemilik. Dan selanjutnya yang kelima, penyebab terjadinya contract change order. Menurut Hansen tahun 2017, terdapat 3 alasan terjadinya contract change order, yaitu yang pertama, konsultan perencana yang terlambat menyelesaikan gambar dan perhitungan desain sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak. Yang kedua, pemilik proyek melakukan perubahan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai. Dan yang ketiga, terjadi perubahan perundang-undangan atau faktor eksternal, sehingga akan memengaruhi kinerja tim proyek dan menghambat proses pelaksanaan konstruksi. Untuk yang bab ketiga, yaitu metode penelitian. Untuk poin pertama, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memecahkan suatu masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, disusun, dijelaskan, diolah, dan dianalisis sehingga diperoleh hasil akhir. Hasil akhir ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk poin selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiono tahun 2016 menurutnya mengatakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Poin selanjutnya yaitu sumber data dan data penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur dengan berbagai buku referensi dan kontraktor. Untuk poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk menambahkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Untuk poin selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan studi pustaka. Teknik analisis dokumen dapat digunakan untuk memperoleh data tentang permasalahan yang diteliti. Peneliti dapat menganalisis data-data yang didapat dari pihak kontraktor. Selain itu, peneliti juga dapat menganalisis artikel, buku, atau sumber-sumber lain yang membahas tentang contract change order secara umum. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelitian terhadap literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Untuk poin selanjutnya yaitu daftar rujukan. Di sini ada beberapa rujukan yang tercantum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.